أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبصر بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga ada dalam kondisi yang selalu sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini akan coba menceritakan mengenai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa juga termasuk Nabi Ulul Azmi sebagai utusan Allah yang memiliki keteguhan dalam menyampaikan dakwah atau menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Isa ini memiliki beberapa mukjizat. Kalau misalkan rangkum ada 8 mukjizat semuanya yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Nah, mukjizat semuanya itu terangkum dalam surat Al-Maidah ayat 110 sampai dengan 115. Dan apa saja mukjizat Nabi Isa tersebut? Mari kita baca artinya yang tadi kita bahas satu-satu dari 110 sampai dengan 115. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan dengan roh kudus. Nah, ini mukjizat Nabi Isa yang pertama. Apa itu? Yaitu lahirnya Nabi Isa itu juga merupakan mukjizat karena Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, hanya dari seorang putra dari seorang Maryam. Apapun yang Allah kehendaki, meskipun itu mustahil bagi manusia, ketika Allah berkata jadi, maka jadilah, yang seperti dijelaskan oleh pada ini kemarin yang mengenai kelahiran Nabi Isa. Nah, kemudian selanjutnya
engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Nah, hanya berumur beberapa jam saja, ini mukjizat yang kedua, hanya umur beberapa jam saja Nabi Isa sudah bisa berbicara, mengatakan bahwa, memberikan keterangan kepada masyarakat pada saat itu, mengatakan bahwa saya ini Isa bin Maryam, saya ini utusan Allah, saya ini Nabi dan Rasul Allah yang Allah utus untuk di tengah-tengah kalian, untuk memberikan kabar gembira kepada kalian, untuk memberikan pengajaran yang baik, untuk meluruskan agama kalian. Nah, tujuan dari Nabi Isa berbicara pada saat masih dalam buayan, masih dalam umur yang sangat masih kecil, dalam umur beberapa jam saja, adalah untuk menghindarkan ibunya, yaitu Maryam, dari fitnah-fitnah yang dilakukan masyarakat pada saat itu. Itu tujuan dari mukjizat yang kedua ini. Nah, kemudian selanjutnya, dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil, dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Nah, sebelumnya dikatakan bahwa Nabi Isa itu diberikan ilham, diberikan wahyu berupa kitab Injil. Cuman di sisi lain Allah memberikan mukjizat kitab Injil tersebut, Allah juga memberikan hikmah Taurat. Nah, untuk apa Allah memberikan hikmah Taurat kepada Nabi Isa, sedangkan kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk tujuan Allah memberikan hikmah kepada Nabi Isa, hikmah Taurat kepada Nabi Isa, adalah untuk membenarkan pendeta-pendeta pada saat itu yang menjelaskan mengenai Taurat tapi sudah menyimpang. Diceritakan bahwa ketika Nabi Isa berumur 7 atau 9 tahun, Nabi Isa selalu dibawa oleh kakeknya ke suatu, kalau misalkan dalam bahasa kita, ke suatu pengajian atau ke suatu ceramah para pendeta pada saat itu. Nah, ketika para pendeta itu terus berceramah, menyampaikan isi Taurat yang mereka pegang, terus mereka sampaikan Taurat yang dia baca, di situ Nabi Isa menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta itu adalah kekeliruan, bahwa Taurat yang mereka sampaikan sudah mengalami perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pendeta tersebut. Taurat tersebut tidak merupakan asli yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Isa langsung berdiri, wahai para pendeta, sesungguhnya apa yang kau sampaikan itu bukan Taurat yang asli. Engkau telah merubahnya tanpa seizin Allah. Engkau menyampaikannya seolah itu firman Allah, akan tetapi itu merupakan karangan kalian saja. Nah, mendengar perkataan Nabi Isa tersebut, para pendeta langsung mengiyakan, oh iya, maaf, saya keliru, saya telah lupa untuk menyampaikan yang sebenarnya. Untuk lain kali saya tidak akan menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar, bukan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap setiap kali para pendeta itu menyampaikan sesuatu hal yang kurang tepat dari isi Taurat, Nabi Isa selalu menyangkalnya. Dan akhirnya para pendeta itu berkumpul, membuat siasat bagaimana caranya agar anak ini maksudnya Nabi Isa tidak bisa membantah lagi kita. Ya, satu-satunya cara dengan membunuhnya, yang nanti akan ada mukjizat yang selanjutnya, tapi kita akan berurutan dulu sesuai dengan ayat yang kita baca. Nah, lalu selanjutnya, dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dan dengan seizinku. Nah, mukjizat yang lainnya, yang keempat, Nabi Isa dapat membentuk burung dari tanah liat, kemudian meniupnya dan menghidupkan burung tersebut. Itu merupakan juga atas seizin Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai manusia biasa tanpa seizin Allah kita tidak bisa melakukan sesuatu. Hanya Allah yang bisa menghidupkan burung lewat Nabi Isa, agar masyarakat pada saat itu yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Isa adalah agama yang benar. Itu. Nah, selanjutnya, dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku, karena tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa tidak bisa melakukan semua mukjizat ini. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dikisahkan bahwa setelah para pendeta tadi, kita sambung lagi yang tadi, para pendeta tadi membentuk siasat, membentuk fitnah agar membunuh Isa, yang di dalam fitnahnya itu mengeluarkan statement bahwa Nabi Isa merupakan jelmaan Tuhan untuk menebus semua dosa makhluk hidup, menebus semua dosa manusia yang hidup di bumi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat bagi yang percaya terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian setelah Nabi Isa menyadari bahwa dirinya terancam, setelah Nabi Isa beranjak dewasa dan menyadari bahwa dirinya terancam akan dibunuh oleh fitnah tadi, Nabi Isa kemudian pergi berkelana, pergi melakukan perjalanan yang sangat jauh karena merasa terancam terhadap fitnah yang dilakukan oleh para pendeta tadi. Nah, di sepanjang perjalanan itu Nabi Isa bertemu dengan suatu kaum. Nah, kaumnya tersebut, di dalam desa tersebut banyak orang yang punya penyakit buta. Kemudian Nabi Isa menyembuhkannya hanya dengan mengusapnya saja. Makanya kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih, karena Nabi Isa mampu menyembuhkan seseorang yang sakit hanya dengan mengusap. Mengusap itu dalam bahasa Arab masaha. Nah, orangnya disebut Masihun. Makanya Nabi Isa disebut Isa Al-Masih, Isa sang pengusap, Isa yang mendapat penyembuhan hanya dengan usapan saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Isa mengusap mata tersebut dan mata orang tersebut langsung sembuh seketika. Lalu orang tersebut berbicara kepada Nabi Isa bahwa engkau bukan manusia, tidak ada manusia yang bisa melakukan seperti ini. Nabi Isa pun menjawab, aku ini hanya manusia biasa, aku rasul yang Allah utus untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan agama yang baik kepada kalian, untuk meluruskan kalian. Sesungguhnya yang menyembuhkan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya sebagai perantaranya saja lewat tanganku yang mengusap kepada mata kalian sehingga mata kalian menjadi sembuh. Kemudian Nabi Isa melakukan perjalanan lagi dan ditemukanlah sebuah desa yang di dalamnya banyak yang memiliki penyakit kusta, penyakit sopak di kulitnya. Kemudian Nabi Isa pun mengusap lagi sehingga penyakit itu pun juga langsung sembuh. Nah, di situ pun juga akhirnya banyak dari kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Nah, para pengikut Nabi Isa itu disebut Hawariyun. Ada berapa pengikut Nabi Isa? Coba kalian cari, ada berapa pengikut Nabi Isa ditambah dengan ada satu orang yang masuk ke tengah-tengah pengikut Nabi Isa tersebut. Nah, siapa namanya? Coba kalian cari, nanti kalian tuliskan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ayatnya. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Nah, di sisi lain Nabi Isa pun juga diberikan kelebihan oleh Allah atas seizin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mampu membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Ada yang di dalam kubur lalu bangkit keluar dari kubur atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu orang lagi yang mampu menghidupkan orang mati, bahkan dia membunuh lalu menghidupkan kembali untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Dajjal. Nah, Dajjal pun juga disebut Al-Masihu Ad-Dajjal sesuai dengan setiap yang kita baca dalam sholat. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Masihid Dajjal. Kenapa disebut Masih? Masih adalah julukan Nabi Isa. Dajjal sendiri adalah, arti kata dari Dajjal itu adalah palsu. Bisa disebutkan bahwa Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah Nabi Isa yang palsu, yang memiliki kelebihan seperti Nabi Isa, tetapi ini bukan Nabi Isa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya ditangguhkan dari awal kelahirannya sampai hari kiamat untuk menyesatkan umat manusia. Sama halnya seperti jin, seperti iblis. Maksudnya seperti iblis. Iblis hidupnya ditangguhkan dari awal dia tidak sujud kepada Nabi Adam sampai hari akhir untuk menyesatkan umat manusia. Bedanya, iblis hidup di kalangan jin, sedangkan Dajjal hidup di kalangan manusia. Dua-duanya sama untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Nah, Dajjal sendiri juga bisa untuk menghidupkan orang mati. Agar apa? Agar menyesatkan manusia. Karena nanti setelah Dajjal muncul, dia akan membelah dua, seorang pemuda, kemudian dia menghidupkannya kembali karena pemuda tersebut
meragukan. Pemuda tersebut menanyakan kepada Dajjal, "Engkau bukan Tuhan. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mampu, buktikan kepadaku," kata pemuda tersebut. Kemudian Dajjal akhirnya membelah pemuda tersebut menjadi dua bagian, kemudian dia menghidupkannya kembali. Nah, kemudian pemuda tersebut terheran-heran, tapi pemuda tersebut tetap tauhid, tetap bertakwa kepada Allah. "Sesungguhnya engkau bukanlah Tuhan. Tuhanku hanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak berbuat seperti itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang terlaknat, engkau adalah Dajjal." Nah, kemudian dikisahkan di cerita lain, Dajjal mendatangi suatu negeri yang sangat mewah, yang sangat megah, yang mampu menguasai dunia pada saat itu. Pada saat nanti hari akhir, mendatangi sebuah kepala negara, berbicara kepada kepala negara tersebut, "Engkau harus beriman kepadaku," kata Dajjal, "karena aku adalah Tuhan yang wajib kalian sembah." Kata kepala negara tersebut, "Apa buktinya? Kalau misalkan engkau adalah Tuhan, coba buktikan apabila engkau bisa menghidupkan kedua orang tua yang sudah meninggal, aku akan beriman kepadamu dan aku akan mengajak seluruh rakyatku untuk beriman kepadamu." Nah, itu kata kepala negara tersebut terhadap Dajjal. Kemudian Dajjal dan kepala negara tersebut mendatangi kuburan kedua orang tuanya. Kemudian Dajjal menghidupkan kedua orang tuanya, lalu bangkit kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya pun mengingatkan kepada anaknya bahwa itu bukan Allah, bahwa itu bukan Tuhan yang patut kalian sembah, kepada kepala negaranya tersebut. Kedua orang tuanya mengatakan seperti itu. Nah, itulah ada satu orang yang selain Nabi Isa yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Hanya saja satu orang ini tidak diberkahi hidupnya oleh Allah, tapi dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditangguhkan hidupnya sampai hari akhir, yang nanti pada akhirnya akan diperangi dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita selanjut ke mukjizat yang selanjutnya. "Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu di kalangan engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Nah, diceritakan juga yang tadi menyambung dari kisah tadi yang mengenai fitnah para pendeta Sanhedrin. Pastinya setelah fitnah yang mereka lakukan, setelah mereka mengumumkan kepada masyarakat luas, kepada raja-raja yang ada pada saat itu, bahwa Nabi Isa merupakan jelmaan Tuhan yang menembus dosa para manusia, yang harus dibunuh untuk menebus dosa semua manusia. Nah, pada saat itu ada satu yang terhasut di antara Raja Romawi, yaitu Raja Herodes. Nah, Raja Herodes terhasut atas fitnah yang dikeluarkan oleh para pendeta Sanhedrin tersebut. Akhirnya Raja Herodes memutuskan untuk mengejar Nabi Isa beserta para pengikutnya. Nah, Raja Herodes mengejar Nabi Isa, kemudian sampailah di suatu tempat. Nabi Isa bersembunyi dengan para pengikutnya, itu Hawariyun yang tadi. Nabi Isa bersembunyi, kemudian semuanya bersembunyi. Kemudian Raja Herodes mengetahui bahwa Nabi Isa bersembunyi di tempat tersebut. Raja Herodes kemudian berkata, "Wahai para pengikut Nabi Isa bin Maryam, apabila engkau mampu menunjukkan di mana Isa bin Maryam itu bersembunyi, aku akan memberikan harta yang sangat banyak, aku akan memberikan kekuasaan kepadamu, aku akan memberikan separuh dari kekayaan kerajaanku kepadamu, dan aku memberikan tahta yang baik kepadamu." Itu teriakan Raja Herodes untuk mengelabui para pengikut Nabi Isa, itu kaum Hawariyun yang tadi. Kemudian satu dari pengikut Nabi Isa dari kaum Hawariyun tadi, ada yang berpikir bahwa saya butuh kekayaan, saya butuh kekuasaan untuk menguasai umat manusia. Lalu dia keluar, satu orang tadi keluar untuk berhadapan dengan Raja Herodes, kemudian menceritakan bahwa Nabi Isa bersembunyi di suatu tempat di belakang batu tersebut, misal di belakang pintu tersebut. Nabi Isa bersembunyi di situ. Kemudian mereka mendatangi tempat tersebut. Ketika mendatangi tempat tersebut, ternyata Nabi Isa tidak
ada di tempat tersebut. Nah, atas izin Allah, orang yang tadi sudah berkata, sudah membocorkan bahwa Nabi Isa bertempat di situ, bersembunyi di situ, Allah serupakan wujudnya, Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Kemudian ketika orang tersebut berbalik dan menatap Raja Herodes berkata, engkaulah Isa bin Maryam, engkau yang bersembunyi di sini. Mari ikut aku untuk disalib. Yang akhirnya orang tersebut, Raja Herodes bawa, kemudian disalib, sedangkan Nabi Isa sendiri oleh Allah diangkat ke langit. Nah, diangkat ke langit dengan hidup-hidup. Kenapa? Karena ada saksi mata pada saat itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut melihat bahwa Nabi Isa diangkat beserta jasad-jasadnya ke langit. Oleh karena itu Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan turun untuk menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kesimpulannya adalah yang disalib, yang dibunuh pada saat itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan oleh Nabi Isa dari kaum Hawariyun yang asalnya 12 orang, yang asalnya 12 orang menjadi 13 orang. Nah, orang ke-13 inilah yang menyesatkan, yang telah membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Nah, siapakah orang yang ke-12 ini? Coba kalian cari tahu siapakah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi Isa. Coba kalian cari tahu itu ya soalnya. Lalu selanjutnya, nah itu menjadi mukjizat Nabi Isa yang selanjutnya. Kemudian ayat selanjutnya, dan ingatlah ketika aku ilhami kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, yaitu Muslim. Ayat 112-nya, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, kaum Hawariyun yang tadi, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Nah, diceritakan bahwa ini awal mula pelajaran tentang puasa selama 30 hari. Kemudian di suatu waktu ketika persediaan cadangan makanan yang dimiliki oleh Nabi Isa dan kaum Hawariyun sudah menipis, kemudian kaum Hawariyun yaitu pengikut Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan makanan sehingga mereka bisa memakan makanan tersebut untuk sebagai hidangan buka puasa. Nah, Nabi Isa sempat ragu awalnya karena merasa tidak enak atau tidak yakin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena Nabi Isa mendengarkan penjelasan mereka bahwa jika memang Allah menurunkan makanan dari langit, mereka akan menambah keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa pun menerima permintaan mereka untuk memohon kepada Allah untuk meminta makanan yang Allah turunkan dari langit. Kemudian Nabi Isa pun berdoa, di ayat 114, Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan dari langit tersebut untuk dinikmati oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, di ayat selanjutnya, nah, mungkin untuk mukjizat cukup sampai dengan 114 saja. Nah, ada satu mukjizat yang tidak tertuliskan di ayat ini, ada di ayat yang lain, yaitu Nabi Isa mengetahui hal-hal yang gaib, bisa mengetahui hal-hal yang gaib atas izin Allah. Nabi Isa bisa mengetahui apa yang ada dalam isi rumah tersebut meskipun Nabi Isa tidak melihat secara langsung. Kemudian Nabi Isa mampu mengetahui rahasia orang lain, itu pun juga karena atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian
mengenai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Sebenarnya kalau misalkan dikisahkan satu persatu ini sangat panjang yang mengenai mukjizat Nabi Isa, karena Nabi Isa merupakan nabi yang luar biasa ya. Kalau misalkan disebut pada zaman ini disebut nabi yang viral, mungkin karena lahirnya saja sudah menjadi polemik pada saat itu. Mungkin lahirnya saja sudah menjadi viral pada saat itu. Kemudian waktu masih kecil sudah mampu berbicara, kemudian mampu menyangkal mengenai isi Taurat yang keliru. Kemudian Allah angkat jasad berseruhnya Nabi Isa ke langit sehingga Nabi Isa masih hidup sampai saat ini, yang kita masih tunggu kapan kedatangannya. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyaksikan hari kiamat, karena serugi-ruginya orang adalah orang yang menyaksikan hari kiamat. Nah, itulah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Kita ulang satu kali lagi supaya kita tahu apa saja mukjizat Nabi Isa. Nah, mukjizat Nabi Isa yang pertama, lahir tanpa adanya seorang ayah. Boleh kalian tulis supaya menjadi pembelajaran bagi kalian, sehingga kalian memiliki catatan bahwa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mukjizat Nabi Isa tersebut. Yang pertama, lahir tanpa adanya seorang ayah. Yang kedua, mampu berbicara saat umurnya masih beberapa jam saja. Yang ketiga, mampu menghidupkan burung dari tanah liat. Yang keempat, mampu menghidupkan orang mati. Yang kelima, mampu mengetahui isi Taurat yang salah yang dikemukakan oleh para pendeta. Yang keenam, mampu mengetahui sesuatu hal yang goib. Kemudian yang ketujuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Raja Herodes, dari kejaran orang-orang Yahudi pada saat itu. Kemudian yang kedelapannya mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan sekali usapan saja. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat sampaikan. Pengen kalian menyimpulkan dari mukjizat Nabi Isa tersebut, sehingga kalian bisa mendapatkan pelajaran yang dapat kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian yang dapat sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.